Oke teman-teman, jadi di sini kita akan membahas tentang pengelolaan sumber daya manusia sebagai bagian dari strategi operasi produksi. Pada salah satu perusahaan makanan dan minuman yaitu PT Mayora Indah, di mana perusahaan tersebut memandang sumber daya manusia itu bukan sekedar sebagai biaya operasional, melainkan sebagai aset penting dan juga sumber inovasi utama untuk mencapai keunggulan kompetitif di pasar FMCG atau Fast Moving Consumer Goods. Ada 4 strategi pengelolaan yang penting tentang kontribusi sumber daya manusia terhadap efektivitas, efisiensi, dan juga kualitas dari produksi. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana PT Mayora meningkatkan kompetensi, keterlibatan, produktivitas tenaga kerja, serta tantangan dan solusi SDM di lini operasi. Yang pertama ada peningkatan kompetensi. PT Mayora meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan rutin, baik on the job training maupun pelatihan internal. Selain itu, perusahaan menerapkan SOP dan quality control yang ketat serta mengembangkan karyawan melalui promosi internal. Lalu yang kedua ada peningkatan keterlibatan. Untuk meningkatkan keterlibatan karyawan, Mayora menerapkan sistem insentif dan bonus berbasis kinerja. Komunikasi dilakukan melalui briefing harian serta didukung fasilitas kesejahteraan dan keselamatan kerja. Yang ketiga ada peningkatan produktivitas. Produktivitas ditingkatkan melalui otomatisasi mesin produksi, sistem kerja shift yang terstruktur, serta penerapan KPI dan target produksi yang jelas. Lalu selanjutnya ada tantangan dan solusi sumber daya manusia. Tantangan utama di lini operasi meliputi turnover karyawan, kesenjangan keterampilan, serta disiplin dan keselamatan kerja. Solusinya adalah peningkatan insentif, pelatihan berkelanjutan, mentoring, serta penerapan K3 dan pengawasan yang konsisten. Dengan strategi tersebut, PT Mayora mampu menjaga kualitas sumber daya manusia dan kinerja operasional secara berkelanjutan. Jadi di bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana pendekatan job design yang ditetapkan oleh PT Mayora. Jadi di PT Mayora itu memakai job design dan nominasi. Tapi yang paling menonjol itu adalah job rotation yang di bagian produksi. Jadi karyawan itu tidak sekedar mengerjakan satu tugas terusan, tetapi juga bisa diputar ke beberapa bagian. Contohnya itu seperti pengecekan mesin ataupun pengecekan kualitas. Nah selain itu, Mayora juga memakai job specialization untuk membuat posisi tertentu. Gunanya itu supaya kualitas produknya tetap terjaga. Nah, pendekatan ini membuat pekerjaan tentunya tidak terlalu monoton dan produksi juga tetap lancar dan karyawan juga lebih fleksibel. Nah, itu juga yang sangat membantu PT Mayora ini tetap kompetitif di industri FMCG. Selanjutnya, saya akan membahas dampak job design yang diterapkan PT Mayora terhadap kinerja karyawan dan output operasional secara keseluruhan. PT Mayora menerapkan job design yang terstruktur melalui pembagian tugas yang jelas, SOP yang ketat, spesialisasi kerja, serta target berbasis output untuk menjaga efisiensi produksi. Dampak job design ini terhadap kinerja karyawan membuat karyawan bekerja lebih fokus dan terarah. Produktivitas meningkat, kesalahan kerja menurun, dan karyawan mampu beradaptasi lebih cepat antar lini produksi. Dari sisi operasional, job design memberikan dampak seperti proses produksi menjadi lebih efisien, kualitas produksi lebih konsisten, output massal yang stabil, serta downtime produksi dapat ditekan. Secara keseluruhan, job design PT Mayora efektif dalam meningkatkan kinerja karyawan dan efisiensi operasional, namun tetap perlu diseimbangkan dengan pengayaan kerja agar motivasi jangka panjang tetap terjaga. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke bagian 3 yaitu analisis pekerjaan. Di sini kita akan menggunakan contoh supervisor lini produksi, yang dimana supervisor lini produksi ini bertugas untuk bertanggung jawab mengawasi dan mengendalikan seluruh aktivitas produksi pada satu lini produksi agar berjalan efisien, aman, sesuai target kuantitas dan kualitas. Yang dimana tugas dan tanggung jawab dari supervisor lini produksi ini adalah mengontrol kegiatan produksi harian sesuai dengan jadwal, lalu mengawasi kualitas produk sesuai dengan standar perusahaan, memastikan penerapan K3 dan KMP di area kerja. Lalu yang terakhir adalah membuat laporan hasil produksi dan kendala operasional. Ruang lingkup kerja dari supervisor lini produksi, beliau bertanggung jawab atas satu lini produksi, berkontribusi dengan maintenance dan logistik, bekerja di area pabrik dengan sistem. Baik, di sini saya akan melanjutkan job spesifikasi dari perusahaan PT Mayora Indah Tbk dengan jabatan supervisor lini produksi. Yang pertama, ada kualifikasi, pendidikan minimal D3 atau S1 teknik industri, teknik mesin, teknik elektro, teknologi pangan atau relevan. Selanjutnya, pengalaman kerja minimal 2-3 tahun di bidang produksi atau manufaktur FMCG diutamakan. Yang terakhir, memahami proses produksi dan standar mutu industri makanan dan minuman. Oke, selanjutnya yang kedua ada kompetensi teknis atau hard skill. Yang pertama, manajemen dan pengendalian proses produksi. Yang kedua, pengawasan mesin produksi dan troubleshooting dasar. Yang ketiga ada penerapan GMP, HACCP, dan ketiga. Yang keempat ada perencanaan produksi atau PPIC dan pencapaian target output. Yang terakhir ada penyusunan laporan produksi dan penggunaan sistem komputer atau ERP. Oke guys, yang ketiga ada kompetensi non teknis yaitu soft skill. Yang pertama kepemimpinan dan pengawasan tim operator. Yang kedua komunikasi efektif dan koordinasi lintas departemen. Yang ketiga pemecahan masalah dan pengembalian keputusan cepat. Yang terakhir manajemen waktu, disiplin dan kerja tim.